Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang kembali. Hari ini kita akan ngebahas bagaimana caranya mengembangkan akun ataupun konten secara organik di TikTok untuk pebisnis dan juga afiliator pemula yang ingin menghasilkan konversi ataupun cuan ataupun pendapatan dari membuat konten di TikTok. Semua yang saya jabarkan nanti ya teman-teman itu juga berdasarkan pengalaman saya pribadi yang sudah menjadi seller dan juga afiliator sejak tahun 2021. Jadi mungkin dari awal-awal kemunculan TikTok Shop di Indonesia, saya mungkin menjadi salah satu orang pertama yang berbisnis ya dari pembuatan konten di TikTok. Jadi mudah-mudahan pengalaman saya selama ini dalam membuat konten bisnis di TikTok ini juga bisa membantu teman-teman berkembang. Baik itu sebagai seller ataupun afiliator di TikTok. Jadi langsung aja kita bahas teman-teman semua tahapan-tahapan yang perlu kita pahami dan kita lakukan agar konten bisnis kita di TikTok itu bisa berkembang secara organik ya teman-teman ya. Bukan menggunakan fitur saling FLKS, tangkap-tangkap, fitur promosi. Nah karena ketika teman-teman menggunakan fitur anorganik untuk mengembangkan akun, maka orang yang nge-follow konten kita atau orang yang men-like atau menonton konten kita bukanlah orang yang benar-benar suka dengan konten kita. Mereka memfollow atau menonton konten kita bukan karena konten itu menarik, tapi karena berharap di fallback atau karena dipaksakan menggunakan fitur promosi. Jadi teman-teman pakai fitur promosi tapi tidak dibarengi dengan kualitas konten yang menarik. Ketika konten tersebut lewat di beranda orang lain, orang nonton. Orang nggak tahu ini konten siapa dan kontennya nggak menarik nih. Apa yang terjadi? Langsung skip. Betul nggak? Nah, alhasil jadi sia-sia bakar uang, burning money doang. Ya makanya untuk pemula saya tidak menyarankan penggunaan fitur promosi jika tidak dibarengi dengan kualitas konten yang menarik. Dan saya juga tidak menyarankan untuk melakukan FLKS karena sekali lagi itu justru malah bisa menghambat perkembangan akun. Jadi yang pertama, nomor satu yang harus teman-teman perhatikan dalam pengembangan konten di TikTok yaitu apa? Perhatikan ceruk pasarnya. Ceruk pasar atau ya target market. Nah, kenapa menentukan ceruk pasar atau target market ini penting sekali? Iya, karena supaya kita bisa membangun base audience yang minatnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kemudian teman-teman juga jadi mudah ya dalam mengemas konten yang sesuai dengan minat atau target dari audiens kita. Nah, saya ambil contoh begini, teman-teman adalah pebisnis cemilan dengan target audiensnya adalah pria dan wanita dengan rentang usia 18 sampai dengan 25 tahun mungkin. Nah, kemudian teman-teman ingin membangun minat audiens yang suka dengan cemilan. Betul nggak? Nah, jadi teman-teman harus tentukan dulu yang pertama ceruk pasarnya apa, ya target marketnya siapa. Nah setelah itu teman-teman buatlah konten sesuai dengan ceruk pasar dan juga target marketnya. Lakukan itu secara konsisten, terus menerus, maka perkembangan akun teman-teman akan jauh lebih cepat jika teman-teman tidak memiliki ceruk pasar alias konten yang diisi itu random thing, apa aja masuk. Nah biasanya konten yang random itu akan sulit sekali berkembang di TikTok. Nah kemudian yang kedua ya teman-teman, perhatikan ide konten. Konten yang relevan. Tentukanlah ide konten yang relevan atau yang sesuai dengan minat dari audiens kita. Karena kalau misalkan kita membuat konten yang nggak relevan, maka itu nanti akan mempengaruhi traffic dari penonton kita. Saya ambil contoh begini, teman-teman adalah pebisnis cemilan, kemudian teman-teman membuat konten terkait dengan diet atau diet. Padahal kan udah jelas tadi ceruk pasar atau target marketnya adalah yang mau dibangun orang-orang yang suka ngemil, orang-orang yang suka cemilan. Nah tapi teman-teman membuat konten terkait dengan diet. Pertanyaannya, apakah konten seperti itu akan membuat audiensnya tertarik? Enggak, justru itu bertolak belakang. Nah, jadi ciptakanlah ide konten yang relevan yang bisa menciptakan ketertarikan audiens terhadap produk kita. Nah, bagaimana cara untuk menentukan ide konten yang relevan yang sesuai dengan minat dari audiens kita? Nah, cara sederhananya ya teman-teman dengan melempar pertanyaan. Apa yang disukai oleh audiens yang hobi ngemil? Yang pertama, misalkan konten mukbang. Konten mukbang, kira-kira audiens yang suka ngemil tertarik nggak menontonnya? Kemungkinan besar tertarik. Atau konten apa lagi? Yang kedua, apa kira-kira ya? Konten review
makanan. Nah, menurut teman-teman semua, target audiens yang suka ngemil itu suka nggak kalau kita buat konten terkait dengan review makanan? Kemungkinan besarnya suka. Terus teman-teman breakdown selanjutnya apa? Contoh masak besar. Nah, jadi teman-teman bisa membuat konten masak-masak. Nah, tapi dalam hal ini ya teman-teman, agar bisa lebih menarik perhatian dari penonton kita, ya, maka kita ini masak besar. Ya kan, contoh di satu kuali gede, ya kan? Kita masukin apa gitu ya kan yang terkait dengan bahan camilan kita misalkan. Nah, kenapa? Karena biasanya segala sesuatu yang besar, yang totalitas akan jauh menarik perhatian dari audiens. Selanjutnya tinggal teman-teman breakdown aja. Apalagi nih kira-kira ide konten yang relevan dengan minat dari audiens kita. Nah, kemudian yang ketiga, kita ngebangun narasi video yang menarik. Nah, jadi apa itu narasi video? Narasi video itu adalah alur cerita. Jadi kita mengembangkan alur cerita konten yang menarik. Karena biasanya audiens itu suka dengan konten-konten yang bisa bercerita. Nggak kosong gitu. Ya, karena kalau kosong kecenderungannya bakalan di-skip nih sama netizen, sama penonton. Perhatikan dalam membangun narasi video yang menarik. Yang pertama ya teman-teman, nomor satu itu adalah hook. Nah, hook ini apa? Hook ini adalah kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah kail, ya kan? Pancing gitu. Nah, jadi yang mau kita pancing ini apa rupanya? Yang mau kita pancing ini adalah atensi atau perhatian dari penonton. Di sini kuncinya ya teman-teman ya, hook ini kita gunakan untuk memancing perhatian penonton di detik-detik awal konten VT kita. Kenapa ini penting ya teman-teman? Karena ini selalu saya jelaskan bahwa hook ini adalah ruh, hook ini adalah nyawa, hook ini adalah fondasi pada sebuah konten TikTok ya. Mungkin bisa jadi 50 atau bahkan ya 70% ya teman-teman ya, penyebab suatu konten TikTok bisa FYP karena hooknya menarik. Nah, jadi definisi hook TikTok itu adalah segala sesuatu yang mampu menarik atensi atau perhatian penonton di detik-detik awal video kita. Baik itu mungkin dari ucapan atau kalimat yang menarik yang kita tempatkan di detik-detik awal video kita, atau tampilan yang menarik, atau ada suara-suara efek tertentu yang memiliki daya tarik, kita tempatkan di detik-detik awal video kita. Jika hook itu kita buat sedemikian menarik, maka peluang konten kita untuk bisa FYP itu akan lebih tinggi. Makanya perhatikan hook di 3 detik pertama konten kita, teman-teman semua. Nah, setelah kita memperhatikan hook pada konten VT kita, yang selanjutnya kita perhatikan adalah alasan. Ya kan? Kenapa konten kita itu harus ditonton oleh audiens? Nah, ada banyak alasan kan kenapa orang menonton sebuah konten di TikTok. Entah itu mencari hiburan, entah itu mencari informasi, entah itu mencari ilmu tertentu, ya kan? Nah, tapi dalam hal ini ya teman-teman ya, selalu saya tekankan paling kuat itu ya jika teman-teman mampu mengangkat keresahan atau problem yang dihadapi oleh audiens kita atau penonton kita. Kenapa? Ini adalah alasan paling kuat yang bisa mendorong orang untuk menonton konten kita. Karena itu tadi, secara psikologis ya mungkin ya, teman-teman, manusia itu adalah makhluk problematik gitu. Kita merasa ya selalu ada aja masalah dalam hidup kita kan, dan itu sebetulnya ya manusiawi. Dan insting kita akan selalu berusaha untuk mencari solusi ya untuk bisa menyelesaikan setiap tantangan ataupun problem yang kita hadapi. Nah, jadi teman-teman tinggal pikirkan apa keresahan atau problem yang paling banyak dirasakan oleh penonton kita atau target audiens kita. Saya ambil contoh di bidang cemilan tadi ya kan, apa keresahan orang yang hobi ngemil misalkan. Yaitu apa? Takut gendut misalkan. Jadi dia hobi ngemil, pengen ngemil tapi takut gendut. Nah, teman-teman angkat keresahan itu dalam pembuatan konten. Kombinasikan juga dengan hook yang menarik. Saya ambil contoh seperti ini. Ya, hooknya yang pertama adalah ini dia solusi ngemil sehat tapi nggak gemuk. Itu hooknya. Hook itu kan seperti saya jelaskan tadi bisa berupa ucapan, tampilan, atau suara gitu ya. Nah, kemudian setelah itu baru kita angkat keresahannya. Siapa di sini yang suka ngemil tapi takut gendut? Ketika diangkat keresahannya, orang-orang yang memiliki keresahan yang sama itu pasti kecenderungannya akan, wah, gua banget nih. Gua juga hobi ngemil tapi takut gendut. Pas banget. Nah, kalau ada kesamaan ya kan, atau keresahan kita itu diangkat pada sebuah konten, maka kecenderungan kita pasti bakal, gua tonton kan begitu kan. Kita pribadi aja kan seperti itu kalau menonton sebuah konten kan.
Apalagi jika yang diangkat itu keresahan yang kita rasakan selama ini. Nah, jadi kecenderungannya nanti audiensnya akan mau untuk menonton konten kita lebih lama. Jadi ketika retention time-nya itu tinggi atau konten kita bisa ditonton lebih lama oleh audiens kita, maka peluangnya untuk bisa FYP atau disebarluaskan oleh TikTok akan semakin besar. Ini dia caranya supaya konten kita itu bisa ditonton lebih lama oleh audiens, yaitu kita mengangkat keresahan di situ. Oke, nah kemudian baru yang ketiga, kita berikan apa? Solusi. Nah, jadi setelah kita menjelaskan keresahan, setelah itu baru kita memberikan solusi. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, insting manusia itu adalah selalu berusaha untuk mencari solusi untuk menyelesaikan setiap keresahan ataupun problem yang dia hadapi. Nah, apa solusinya? Yaitu tadi, ini dia guys, cemilan sehat. Untuk kamu yang hobi ngemil, tapi nggak mau gendut. Kita jelaskan juga value-nya ya kan. Jadi cemilan ini terbuat dari bahan-bahan nabati. Dibuat tanpa proses kimia, semuanya alami, handmade, jadi sehat untuk dikonsumsi. Jadi cocok banget kan untuk teman-teman yang hobi ngemil tapi tetap mau kelihatan langsing ya. Jadi kita menjelaskan value juga. Nah, setelah itu baru yang terakhir, call to action. Ya kan? Jadi kita mengajak audiens itu untuk bertindak. Setelah kita memberikan solusi, kita menjelaskan value, kemudian kita call to action. Nah, jadi untuk teman-teman semua, tunggu apa lagi? Yang hobi ngemil tapi tetap pengen kelihatan kurus, silahkan check out di Keranjang Kuning sekarang juga. Mumpung lagi ada promo, beli 2, gratis 1. Kemudian untuk memperkuat narasi video, teman-teman, ya, yang nomor 4 yang harus juga kita perhatikan, yaitu apa? Ilustrasi dan peragaan. Nah, ini yang akan ngebuat kontennya teman-teman jadi lebih menarik dan makin menarik. Jadi udah narasi videonya tuh udah menarik banget, udah kuat juga. Nah, dibarengi dengan ilustrasi peragaan akan lebih memperkuat daya tarik dari konten kita. Gitu. Nah, kebanyakan kreator bisnis di luaran sana ketika ngebuat konten di TikTok, mereka hanya fokus pada narasi aja gitu, yang menjelaskan produk tanpa adanya peragaan ataupun ilustrasi yang tepat, sehingga ya susah sekali mendapatkan penonton pada konten tersebut. Supaya teman-teman makin memperkuat daya tarik kontennya, perhatikan ilustrasi dan juga peragaan. Dalam hal ini, teman-teman harus bisa menempatkan ilustrasi yang tepat di tempat yang tepat, ya, atau memberikan peragaan ya dalam konten VT-nya. Nah, misalkan teman-teman membuat konten cemilan tadi, diperagakan tuh, buka cemilannya seperti apa, buat semenarik mungkin. Ya kan, ketika dimakan, dikunyah gitu ya kan, suara krenyes-krenyesnya itu juga kedengaran gitu ya, jadi kayak ASMR gitu ya. Nah, jadi perhatikan peragaan dan juga ilustrasinya. Sekali lagi seperti yang saya jelaskan, ilustrasi atau peragaan yang tepat itu akan membuat konten kita jadi lebih menarik. Sehingga pada akhirnya mendatangkan views atau penonton lebih banyak. Setelah itu nomor 5, kualitas video. Ya, kualitas video mempengaruhi nggak? Yes, jelas mempengaruhi. Kualitas video ya diantaranya resolusi videonya, gaya penampilan kita, atau setting latarnya itu akan mempengaruhi. Nah, untuk itu teman-teman harus memperhatikan kualitas videonya, diantaranya seperti resolusi videonya. Kalau misalkan teman-teman belum bisa membeli kamera yang proper, misalkan seperti iPhone atau kamera profesional gitu ya, solusinya adalah gunakan pencahayaan tambahan supaya tampilan dari video kita itu tidak low light atau minim cahaya. Jadi cahayanya yang masuk tuh cukup. Nah, itu adalah solusi untuk meningkatkan kualitas dari video kita. Kemudian yang berikutnya, perhatikan gaya penampilan. Berpenampilan yang menarik. Karena nanti juga audiens atau penonton akan menilai konten kita ya dari bagaimana gaya kita berpenampilan. Kalau penampilan kita menarik, maka itu juga akan menjadi daya tarik juga pada sebuah konten. Setelah itu ya setting latar. Buat setting latar yang semenarik mungkin, yang serelevan mungkin. Kalau misalkan kontennya dengan food, makanan, ya setting latar yang membuat orang itu tergugah seleranya, yang terkait dengan ya makanan gitu ya teman-teman. Kemudian yang keenam yaitu intensitas. Intensitas ini apa? Intensitas ini adalah jumlah konten yang kita upload. Ya, semakin banyak konten yang diupload setiap harinya ya memang semakin bagus. Tapi ya jangan sampai juga jadi menurunkan kualitas video dan juga narasi video gitu ya. Kalau misalkan teman-teman bisa upload 5 konten atau 3 konten dalam sehari atau lebih bahkan, tapi tetap mempertahankan kualitas video dan juga narasi videonya itu bagus gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak sanggup, minimal setidaknya teman-teman setiap hari itu upload 1 konten. Ya,
upload minimal satu konten setiap harinya kalau misalkan akunnya itu mau berkembang. Jangan dia jarang-jarang gitu. Misalkan 3 hari sekali, seminggu sekali, atau bahkan yang 1 bulan 1 kali gitu. Jangan. Ya, kalau bisa barengi juga dengan live yang rutin ya teman-teman ya. 1 hari live streamingnya 60 menit misalkan, atau 90 menit boleh. Nah, karena intensitas ini juga nanti akan mempengaruhi perkembangan akun kita secara organik dalam waktu yang lebih cepat gitu. Nah, kemudian yang terakhir, nomor 7 yang paling penting juga ya teman-teman, yaitu apa? Konsisten. Ada nggak ada penonton, hajarkan aja gitu, gaskan aja gitu, ngonten live streaming bodo amat, ada nggak ada penonton. Karena kalau misalkan teman-teman pemula, ya teman-teman butuh berproses nih untuk ngembangin akun. Terkadang ya kita harus juga yang namanya trial dan error. Kita coba, kita harus melakukan kesalahan, kita belajar juga dari kesalahan. Nah, tapi dalam proses konsisten itulah teman-teman nanti akan bertumbuh dan juga berkembang. Yang perlu saya ingatkan juga kepada teman-teman di sini adalah masa depan bisnis digital itu ada di TikTok nantinya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena hanya TikTok yang mampu mendisrupsi media sosial lainnya. TikTok itu seolah-olah memiliki magnet atau daya tarik khusus gitu, yang ngebuat TikTok saat ini bisa menjadi salah satu media sosial yang paling banyak diunduh, baik itu di Indonesia ataupun di dunia. Hari ini pengguna TikTok itu udah mencapai sekitar 131 juta pengguna, terbesar nomor 2 di dunia, dan ini terus mengalami pertumbuhan. Ya, artinya ini juga adalah pangsa pasar yang besar. Kalau seandainya teman-teman ya mau melebarkan sayapnya dengan cara masuk ke TikTok, dan inilah saat yang tepat. Oke, teman-teman semua, terima kasih sudah menonton. Kita sudah sampai di penghujung konten kita hari ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua dan bisa membantu teman-teman mengembangkan bisnisnya sebagai seorang seller ataupun afiliator di TikTok. Untuk teman-teman yang suka dan merasa mendapatkan manfaat dari konten ini, silakan bisa bantu like, komen, dan juga share. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya nanti teman-teman bisa dapat notifikasi ketika saya update video terbaru. Sampai ketemu di video lainnya. Saya Muhammad Zahri, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.